Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah nyampe di lokasi ya. Kita sudah nyampe di lokasi di Candi Penataran seperti ini, lokasi candinya, dan tidak jauh dari lokasi kita yang pertama yaitu di makam Bung Karno tadi. Tidak jauh, hanya kurang lebih 15-20 menit dari makam Bung Karno sampai ke Candi Penataran sini ya. Oke, seperti ini kondisi dan lokasinya ya kan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini mungkin ibu-ibu di sana habis upacara ya. Tempatnya bersih sekali, sejuk, enak dan nyaman seperti ini. Nah, ini silakan komen di bawah pertanyaan-pertanyaan apa, nanti di lain waktu dan kesempatan akan dijawab oleh mbahnya. Sejarah Candi Penataran yang ada di sini, atau makam Bung Karno, atau di manapun, pokoknya kasih pertanyaan-pertanyaan sebanyak mungkin. Oke. Nah, ini gimana ini? Sudah sampai di lokasi Candi Penataran ini. Ya oke, di ini pagi hari ini setengah siang kita sudah nyampe di Candi Penataran. Mungkin nanti kita bisa berkomunikasi, ada leluhur yang dari sini. Kita coba ngobrol dulu pada batu ini. Bisa diajak komunikasi ya meskipun batu. Batu bisa diajak komunikasi. Hei batu, kamu kenapa di sini? Kenapa kamu bertahun-tahun di sini? Kamu kuat juga batu. Hei batu, kamu kuat di sini ya. Sampai kapan kamu di sini? Sampai dunia ini meledak katanya. Sampai dunia ini habis, dia mau tetap di sini. Ini batu yang hebat, batu jos, tidak ada duanya. Kamu juga mau di sini? Oh mau dia juga mau di sini. Batu diajak ngobrol, gila itu namanya orang gila. Batu kita nanti bisa ngobrol pada patung-patung itu ya. Patung bisa diajak ngobrol juga, bisa. Ini batu pada zaman dahulu atau di renovasi atau di kampung? Nah ini asli. Itu kayak batu Bali. Itu asli, batu asli. Itu bukan Bali, itu sebenarnya untuk Buddha. Oke, bentar lagi nah. Tali sepatu kenapa kamu lepas? Tali sepatu aja bisa diajak komunikasi kok. Hei pentung, kamu tunggu di sini. Oh kamu jaga apa? Oh jaga regol, iya jaga regol. Kamu kemana sih? Enggak apa-apa? Enggak apa-apa, kamu kuat kok. Betul-betul kamu berilmu. Kamu dibom, ditembak, dipistol, enggak apa-apa. Memang kamu kuat ya. Jaga di sini selamanya sampai dunia kiamat, jaga di sini ya. Oke, dia siap berjaga di sini. Ini juga sama. Dia siap jaga di sini. Oke. Buat apa pentung ini? Oh, buat mentung orang. Kalau orang macam-macam pentung aja ya. Oke. Jaga yang kuat. Oke, siap. Aduh, itu batu situs namanya. Batu situs. Nah. Oke. Nah, ini batu tugu. Ini batu tugu, ini batu lambang. Ini batu tugu ini namanya batu lambang. Nganjuk, Pak. Nah, ini sebenarnya batu ini penuh dengan sandi ya. Ini sebenarnya kalau dibaca itu sandi.
Sandi sudah berapa abad. Ini sebenarnya sandi ya. Cuma sandi ini memang sudah agak ngelupas nih ya. Ini sebenarnya terang nih dulunya. Ini sandi. Kalau orang sekarang itu tulisan Arab, tapi pada waktu dulu sandi. Sandi itu sebenarnya terus termasuk sejarah sama. Ini semua sandi dulu ya. Nah, sandi ini. Nah, ini sandi. Sandi sejarah. Ini mungkin yang lebih tahu itu yang orang bisa membaca sandi ya bisa semua. Tapi sudah ngelupas nih ya. Nah, ini Di organisasi kita ada salah satu atau dua orang yang bisa membaca salah satu candi seperti ini. susah ya. Memang susah ini sandi. Sandi itu orang harus ngerti prasejarah. Yang paling kan yang paling kuat atau Ini adalah yang namanya candi pengacara atau ini atau yang di sana ini. di situ ada tugu. Jadi tugu yang pertama itu sebagai lambang aja. Kalau ini sebenarnya itu dikatakan candi, ya. Makanya ini sebenarnya belum jadi candi ini. Belum sampai jadi, terjadilah adalah pertempuran ya pada zaman Majapahit beragama Buddha. Ya. Ini sebenarnya candi ini belum jadi, belum selesai. Ya. Makanya yang menamakan penataran itu adalah hanya tempat simbol saja, ya, simbol saja. Nah, ini ya. Dulu ya bentuk Ini memang bentuknya. Sebenarnya ini ada sejarah. Karena dia dibuat seperti ini di spot lagi itu adalah sejarah. semua ada sejarahnya. Ada sejarah. Kenapa dibuat seperti ini ada sejarah juga. Jadi setiap apa itu titik-titik atau pojok-pojok setiap Ada. Arkeolog itu ada. Namanya arkeolog. Arkeolog itu anak ya. Sudut-sudutnya terhitung semua. Tidak sembarang ini semuanya. Tidak sembarangan. Logo-logo itu semua ada artinya juga. Tidak sembarangan membuat. Nah, ini terbuat sebenarnya batu ini enteng ya. Batu ini sebenarnya enteng. Ini ada larva. Batu larva itu seperti ini. Batu larva itu letusan dari gunung. Nah, sehingga letusan dari gunung larva itu mudah untuk diukir. Mudah untuk diukir. Arkeolog itu ya seperti ini. Nah, ini sebenarnya gambar ini apa? Ini adalah seperti kalau dibaca itu gambarnya Anoman ya. Anoman sebangsa penyembahan orang Buddha dulu kan. Ini Anoman bertanduk. Nah, Anoman punya ekor. Nah, ada sebangsa kalau sekarang dikatakan sebangsa jin. Seperti itu. Nah, ini juga ini artinya ya. Ini ular. Nah, ular sampai berkaki. Ular berkaki. Ini sama sebangsa. Ini semua ada artinya semua. Nah, ini bisa dikatakan kadang kerbau juga. Ini banteng ya. Banteng, sebenarnya ada artinya. Betul-betul pada waktu dulu itu, makanya kita itu tinggal menghormati, tinggal datang melestarikan. Makanya kalau pemerintah mengharapkan kalau datang jangan coret-coret, jangan anarkis. Kita tinggal menghormati aja kok. Kita pun tidak membuat. Makanya sangat-sangat antik dan unik. Nah, ini juga dikatakan adalah simbol juga. Ini sebenarnya bentuk-bentuk dari busana ya. Ini busananya. Busana pada waktu kerajaan. Pada waktu kerajaan ini busananya. Ini aksesoris. Kalau sekarang bisa dibilang orang wayang wong itu ada aksesorisnya. Ada. Betul-betul luar biasa pada zaman dahulu itu. Memang orangnya hebat. Kita tinggal melestarikan saja kadang susah. Makanya kita lestarikan, budayakan seperti candi penataran seperti ini. Nah, ini banyak. Nanti ya agak siang atau sore itu penuh dengan pengunjung. Nah, penuh dengan pengunjung. Makanya teman-teman ya dari keluarga besar pondok, mungkin saya mengingatkan keluarga besar khususnya dimanapun berada, mungkin dari Nganjuk
Lamongan, Gresik, Surabaya, Krian, ataupun Balikpapan, Bekasi, atau Cirebon, ada di Banten, ada Pandeglang. Mohon ya pada tahun depan mohon untuk bisa hadir. Ayo kita lestarikan. Yang pertama budaya kita ya di dalam Indonesia ini. Indonesia sudah kaya ya. Indonesia kita sudah kaya. Kita tinggal melestarikan aja. Kita hormati, kita memberi doa ya. Coba kita bayangkan, nggak mungkin manusia sekarang bisa membuat seperti ini. Memang orangnya orang yang betul-betul dekat dengan ilahi dia. Nah, kita hormati, kita buat doa, ya. Kita membuat doa di sini sambil melihat situasi keluarga besar dimanapun Anda berada. Tolong dengan hormat besok tahun depan diusahakan semua bisa ikut. Kita kan punya keluarga besar dari manapun pondok. Oke ya. Karena tahun ini teman-teman banyak yang tidak hadir, mohon untuk dibantu dari ini bersama teman-teman yang hadir di sini itu like, subscribe atau komen. Saya selalu mendukung dan mendoakan kalian semua yang ada di rumah. Semoga banyak rezeki ya. Semoga tetap sehat, semangat bersama keluarga, dan moga-moga selalu diberi panjang umur. Oke, kita siap mencoba melihat-lihat yang lebih ya di atas. Nah, coba itu lihat berbentuk ular kan. Nah, itu ada makna simbol tersendiri itu ular-ular itu. Ini bedanya yang sama yang ini. Nah sebenarnya ini belum jadi. Ini belum jadi sebenarnya. Nah sebenarnya di sini itu dengan candi penataran itu candinya itu walaupun itu semuanya ada 1000 lebih. Memang belum jadi pada waktu itu. Kita pada waktu ada pertempuran dan sebagainya itu belum jadi sepenuhnya. Ini budaya termasuk yang sudah jadi seperti ini. Ya tugu pertama candi itu ya di sini. Dikatakan candi sebenarnya dinamakan bukan candi penataran ya. Itu kita membuat simbol penataran karena pada waktu itu kita mencari ilmu, kita dikasih pejangan-pejangan pada leluhur yang dari sini. Jadi dikatakan candi penataran. Yang benar itu nama candi pelataran ya. Berarti pelataran itu tempat yang sangat luas. Lataran itu orang Jawa bilang tempat yang paling luas. Semua prajurit-prajurit daripada tahun itu termasuk digodok di sini. Tempat latar itu tempat luas, lapang yang paling luas. Ya tempatnya tersendiri-sendiri. Panglima tersendiri. Nah, ini termasuk yang sudah jadi. Ini belum jadi. Nanti kita bisa melihat batu-batu yang belum jadi. Ya, masih tumpuan bawah-bawah masih. Tapi banyak yang hilang. Nah, kita coba kita keliling di samping ya, karena nanti bisa mencoba. Jadi ini belum jadi juga. Ini hancur pada waktu itu, ini hancur. Nah ini hancur. Sebenarnya dia juga sempurna dulu. Dia sempurna ya karena mungkin tidak tahu lah dengan perpindahan alam sehingga sampai seperti ini. Ini 3 kaki. Sebenarnya ini sudah jadi dulu. Yang belum jadi adalah ini. Nah ini bisa dilihat. Ini semua dulu itu penduduk itu tidak dari situ. Nah, ini pun termasuk batu-batu yang belum jadi. Ini belum jadi semua. Sebenarnya pada waktu dulu kalau dilihat dengan mata kacamata mata batin atau basiro, ini semua candi semua ini. Dan berjalan waktu hilang. Berjalan waktu tenggelam, dikikis dengan tanah. Dikikis dengan tanah. Nah, ini seperti. Nah, ini baru umpak-umpaknya aja. Nah, ini sebenarnya dulu banyak batu-batu seperti ini. Ini umpaknya. Seperti itu batu-batu ya. Sebenarnya itu candi. Itu juga apa? Ya sama, itu batu yang mau ditata tapi belum sempat jadi pada waktu itu. Nah, ini belum ada pada waktu. Ini ada. Ini sepertinya juga. Makanya ini juga dikatakan sakra, mistis. Juga banyak ini ya. Nah, makanya dikatakan ada kolam patirtaan, tempat mandi pada waktu raja-raja. Ini sebenarnya itu kan tempat persinggahan raja-raja dan ratu. Dengan raja dan ratu. Ya, kolam ya. Tempat lewat sana. Sana ke kolam patirtaan namanya.
Nah, ayo turun ke bawah, ada kolam Patirtaan. Ini sebenarnya dulu penuh, itu penuh dengan batu-batu. Sekeliling Penuh dengan batu. Nah, sebenarnya juga dulu itu bukan seperti ini, bukan seperti tanaman ini. Ini sebenarnya ya itu diambil tanahnya, dibuat sini supaya bisa tinggi gitu. Kalau tidak seperti itu longsor. Ini luas ini. Nah, ini sebagai punggawa kalau ada rapat raja ratu selalu di atas, dan inilah tempatnya termasuk punggawa bawah. Nah, itu beberapa lambang yang ada di situ. Nah, itu lambang-lambang itu kalau arkeolog itu bisa dibaca semua. Pak, kita tidak tahu dengan arkeolog itu cuma melihat aja, menikmati itulah. Kita nanti kalau sudah sepi, kita bisa berkomunikasi pada eyang-eyang yang ada di sini, ya. Oke. Hei, kamu ditempatkan di sini sudah lama? Oh, sudah lama. Jadi gila nanti Batu diajak bicara. Oke. Nah, ini sudah jadi, ini sudah sebenarnya tidak sampai rampung. Nah, itu namanya kolam Patirtaan di situ. Nanti bisa lihat kolam Patirtaan. Itu suci juga. Tapi bagi sekarang ya sudah campur aduk. Banyunya sudah lain. Dulu kolam Patirtaan itu sebenarnya ada sumber, ya. Ada sumber Patirtaan namanya. Kalau sekarang hanya kolam karena airnya sudah bercampur aduk, tidak begitu sempurna. Dulunya sumber Patirtaan, bukan kolam Patirtaan. Dikatakan kolam Patirtaan kan hanya sekarang karena dibuat kolam aja. Lalu dulu itu dinamakan sumber Patirtaan. Nah, ini adalah pohon apa? Buah apa? Pohon apa? Buah pohon mojo namanya. Makanya termasuk wilayah Mojopahit, wilayah Blitar Mojikot, seperti ini ya. Ini kan termasuk roda-roda pada waktu itu. Kita mau panen raya ditempatkan apa itu? Orang Jawa bilang cikar atau apa. Nah, ya, orang dulu itu memang hebat betul ya. Ini bisa dibentuk arkeolog harus seperti ini. Ya, tangan-tangan yang terampil, yang jenius, yang luar biasa seperti ini. Oke, semua dilambangkan ya. Lambang ini sebenarnya pada waktu itu lambangnya nyata. Dengan kenyataan itu akhirnya dibuat seperti ini, diukir, jadi untuk sejarah. Makanya tidak main-main membuat seperti ini. Nenek moyang betul-betul anak cucu kita. Betul ditinggali sejarah, sehingga kita kok lupa sejarah. Berarti kita salah. Kita hanya mengenang sejarah. Contoh pada waktu 17 Agustus kita mengenang jasa beliau Pak Bung Karno kok. Kita tinggal menikmati aja kok. Makanya kita jangan terlalu mengolok-ngolok. Kita menikmati aja. Kita menikmati perjuangan dulu beliaunya. Kita sadar kita tinggal enaknya metik buahnya. Begitu aja. Tapi orang mengatakan yang aneh-aneh. Bangsa ini bangsa yang subur. Bangsa yang sangat subur sekali ini. Mungkin di seluruh dunia bangsa termasuk paling subur ya termasuk di kita ini, di Indonesia ini. Tanpa jasa beliau kita tidak bisa. Nah, ini bisa dikatakan pelataran. Pelataran tempat, pelataran itu tempat untuk memberi wejangan ilmu pada semua panglima-panglima kerajaan-kerajaan. Itu kalau sudah ada raja dan ratu di sini, itulah tempat kumpulnya. Jadi orang Jawa sekarang kalau zaman saya ini jenenge meeting, rapat. Nah, ini kepercayaan dan keyakinan. Boleh yakin, boleh percaya,
Kalau yakin monggo, ndak percaya ya monggo. Nah, iki lho sing enak. Mbah, aku njaluk-jaluk ya. Oh, wis dijini lho. Mbah dhewe miyo ngono. Sing muni kono. Oke. Nanti kita sebentar lagi setelah dikasih jeruk sama simbahnya muni yo, kita tutup dulu. Kita nanti bisa komunikasi. Nah, terima kasih, jangan lupa like, komen, subscribe bersama saya kru Express Malam Panji Kusumo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak tenan.